dia menolong orang susah. Kalau dia melihat orang yang sakit, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Dan kemudian Tuhan Yesus juga pernah membuat angin yang ribut jadi reda. Ketika murid-murid Tuhan Yesus waktu itu sedang naik perahu melewati danau dan kemudian datang angin kencang. Tuhan Yesus bilang, "Diam, tenanglah." Waktu itu langsung diam apanya. Hebat nggak Tuhan Yesus? Hebat. Nah, tapi dia hebat juga bisa menyelesaikan dosa kita. Suatu hari Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya, "Hei murid-muridku, Petrus, Yohanes dan semuanya, aku akan segera ditangkap." Ya, ditangkap kata murid-muridnya. "Aku akan ditangkap oleh para tua-tua, ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan kemudian aku akan disalibkan. Kemudian aku akan mati tapi akan bangkit pada hari yang ketiga." Murid-muridnya nggak begitu mengerti. Tapi suatu kali ketika Tuhan Yesus sedang pergi berdoa ke Taman Getsemani. Di mana berdoanya? Di Taman Getsemani. Berdoanya begini atau begini ya. Dia berdoa di Taman Getsemani. Dia mengajak murid-muridnya berdoa di sana. Ketika sudah selesai berdoa, tiba-tiba datang orang-orang bawa pedang, bawa parang, kemudian bawa pukul-pukul, kemudian bawa rantai, dan mereka mau menangkap siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa nggak melawan mereka? Bisa, tapi Tuhan Yesus datang untuk memikul dosa kita, untuk menanggung dosa-dosa kita. Tadi siapa yang berdosa? Kita yang berdosa. Nika berdosa, Agape berdosa, Bang Christian juga berdosa. Tuhan Yesus mau menanggung dosa-dosa kita. Kemudian Tuhan Yesus waktu mau ditangkap, Tuhan Yesus bilang begini sama mereka, "Siapa yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret, itu yang kami cari." Pada saat itu Tuhan Yesus bilang, Akulah dia. Dan kemudian tiba-tiba orang yang menangkap Tuhan Yesus itu pada jatuh ke tanah. Jatuh ke tanah mereka. Karena apa? Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus dahsyat. Tapi setelah mereka bangun, Tuhan Yesus bilang lagi, "Siapa yang kalian cari?" "Yesus dari Nazaret." Kemudian Yesus bilang gini, "Kalau aku yang kamu cari, udah biarkanlah murid-muridku pergi, tangkaplah aku." Nah, Tuhan Yesus akhirnya ditangkap. Kemudian ketika ditangkap, Tuhan Yesus diikat, kemudian dibawa pergi, dan ada yang memukul Tuhan Yesus. Kemudian ada yang meludahi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lawan nggak? Lawan. Tidak, Tuhan Yesus nggak melawan. Karena Tuhan Yesus menanggung dosa kita. Harusnya kita yang dihukum, tapi Tuhan Yesus mau menanggung hukuman dosa-dosa kita. Tuhan Yesus tidak melawan. Tuhan Yesus rela dipukul. Dan kemudian Tuhan Yesus dibawa kepada pengadilan. Dan waktu itu yang mengadili namanya Pilatus. Siapa namanya? Pilatus menjatuhkan hukuman kepada Tuhan Yesus. Suruh cambuk Tuhan Yesus. Dicambuk, dipukul pakai pukulan. Di ujung-ujungnya itu ada yang berduri-duri. Punggungnya dipukul. Tarik itu, ketika ditarik nih, dibuka baju Tuhan Yesus, keluar darah. Darah Tuhan Yesus sampai 40 kali. Tuhan Yesus sangat sakit sekali badannya. Tapi dia menanggung sakit itu untuk menyelamatkan kita dari dosa. Untuk membuat kita bisa masuk ke surga. Darah waktu itu mengucur di badannya Tuhan Yesus. Sampai kesakitan sekali Tuhan Yesusnya. Kemudian Pilatus bilang kepada orang-orang yang menangkap Tuhan Yesus itu, bilang begini, "Ini dia sudah saya cambuk, dilepaskan aja ya." Tapi orang-orang bilang, "Tidak mau, salibkan dia." Akhirnya karena banyak orang yang minta Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus akhirnya
diserahkan oleh Bapak Pilatus untuk disalibkan. Sebelum disalibkan, dibuat di sini apa? Di kepala Tuhan Yesus mahkota duri. Sakit nggak kalau dibuat? Tapi Tuhan Yesus melawan nggak? Tidak. Tuhan Yesus tidak melawan. Kenapa Tuhan Yesus tidak melawan? Iya betul, karena Tuhan Yesus memikul dosa kita. Jadi dibuat di sini sakit sekali kepala Tuhan. Aduh sakit kata Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mau menanggung semua itu dosa kita itu supaya kita diselamatkan. Dan setelah ada di sini durinya dipukul lagi. Toh, sakit kepala Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus dipermalukan, diolok-olokkan. Ada yang memukul Tuhan Yesus, ada yang meludahi Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang gini dalam hatinya, saya mau melakukan ini karena aku sayang kepada semua orang. Saya mau menanggung dosa mereka semua. Akhirnya Tuhan Yesus dibawa kemana ini? Disalibkan. Ketika disalibkan, kakinya di apa? Dipaku. Sakit nggak kalau dipaku kaki kita? Sakit sekali, remuk kaki Tuhan Yesus. Tangannya di apa? Dipaku tangan kanan, dipaku tangan kiri. Sakit nggak? Jadi upah dosa itu benar-benar menyakitkan sekali. Tapi Tuhan Yesus memikul dosa-dosa kita di kayu salib. Kemudian setelah sudah selesai Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus bilang begini, sudah selesai. Artinya sudah selesai, segala dosa kita dipikul sama Tuhan Yesus. Segala dosa kita sudah selesai dipikul sama Tuhan Yesus. Kemudian dia menyerahkan nyawanya, lalu dia mati. Kemudian Tuhan Yesus setelah mati diapain? Dikuburkan. Dia dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga ada yang terjadi. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus apa nih? Bangkit. Tuhan Yesus bangkit dan hidup kembali. Dan hidup selama-lamanya. Nah kita baca ini. Nika udah bisa baca belum? Kristus, coba dulu. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, di sini disebutkan Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Artinya dosa-dosanya Nika, dosa-dosanya Agape, dosa-dosanya Bang Christian, dosa-dosa semua orang. Tuhan Yesus mati karena dosa kita, bukan karena apa-apa. Tuhan Yesus harus mati karena dosa-dosa kita, supaya dia bisa menyelamatkan hidup kita, supaya dia bisa membawa kita masuk ke surga, dan Tuhan Yesus hidup selama-lamanya.